Baik, eh kita mau ngobrol nih, saya mau ngobrol sama anak saya tentang bagaimana apa yang ada di dalam benak ya, di dalam pikiran, di dalam perencanaan sama ilmu yang diperlukan ketika seseorang menikah ya. Jadi ceritanya ini kan menikahnya itu kan relatif dijodohin kalau iya enggak lah ya. Tapi cepat pastinya kenal satu kali, kemudian lamaran, kemudian 2 minggu kemudian lamaran, 2 bulan kemudian, atau 2 bulan lah kemudian nikah. Nah seperti itu sederhana. Nah setelahnya, yang pengen tahu ini setelahnya nih, bukan acara pernikahannya. Setelahnya itu begitu setelah nikah, apa yang ada di dalam perasaan kamu Zat? Nikah. Apa yang ada di dalam benak? Kalau Nasir gimana? Di dalam benak sama pikiran setelah nikah gimana? Begitu nikah? Ya itu sih, kalau setelah nikah mungkin kayak mulai mengimplementasikan Implementasikan. apa pelajaran pranikah itu. Oh, jadi sebelum nikah sudah nyiapin dulu belajar? Iya, sekilas aja by kayak YouTube gitu-gitu. Gitu ya? Rosan juga waktu itu ya? YouTube doang sama sekali pengajian yang di Pengajian. Papa ajak pengajian ke Asunah juga dia. Sekali Fikih doang. Sunah ya sih. Oh, Papa juga lah ya. Tapi sebelumnya juga udah banyak dibahas. Kalau Nasir pakai YouTube gitu ya. Terus begitu nikah, bagaimana gambaran implementasinya gitu maksudnya secara apa hal yang pokok penting gitu juga ya? Kalau menurut Nasrin sih Ya. kayak lebih tahu hak sama kewajibannya masing-masing aja sih. Oke. sama Apalagi- kebiasaan. Apalagi baru nikah, Ya. terus juga baru kenalannya juga setelah nikah. Iya. Jadi ya lebih gimana ya, saling belajar gitu lah. Iya. Ini kayak kenalan sama teman baru. Perasaannya gimana? Perasaan. Ya, pelan-pelan cari tahu ini senangnya apa, nggak senangnya apa. Oke. Kalau aku mikirnya taktis soalnya. Oke. Tapi emang dari awal ada itikat, ada semangat untuk membuat keluarga yang baik gitu, semangat gitu dari ilmu yang ada gitu. Mungkin modalnya penting seperti itu kali ya. Iya, yang penting semuanya nyaman. Oke. Kalau Nasir gimana perasaannya di awal nikah? Iya, di awal Nggak nikah. takut ini badannya gede kayak gini? Aku tambah kecil malah diprotes. Ntar dikira nggak dikasih makan. Jadi perasaannya gimana? Ya perasaannya kalau waktu awal-awal tuh ya tanya dulu apa yang bikin Bang Rozan suka, apa yang nggak suka dari Nasrin gitu. Oh gitu tanya ya. Banyak curhat aja dulu awal-awal. Oh banyak ngobrol berdua gitu ya? Mhm. Oke. Jadi kalau yang nggak suka ya dikurangin kebiasaannya dikit-dikit. Oke. Iya. Kemudian di dalam kayak Rosan ini, kalau Papa itu kan sebenarnya nggak tahu nih, kalau Nasir Papa lebih nggak tahu. Kalau Nasir contoh, dulu ini kan artinya apakah seperti setelah jadi suami seperti apa, mau seperti membereskan rumah, memasak, atau membantu istri dalam bentuk kasih sayang, ini kan nggak tahu ini kan. Kamu tak lihat kok, kata Mama kamu lebih romantis dari Papa gitu setelah nikah. Waduh, apa yang kamu apa yang kamu pikirkan sebenarnya? Apa karena dari belajar agama atau seperti apa? Kalau aku lebih karena emang teritorial. Kalau misalkan bukan dapur yang aku pegang, aku nggak mau ngurusin. Oke. Kalau bukan rumahku sendiri, aku juga malas ngurusinnya. Misalnya, kalau misalkan di rumah pembantu, barang ditaruh di mana, taruh di mana, pusing, malas. Ya. Kalau berdua sama istri kan punya sendiri, Ya. rawat barang sendiri. Kayak Ya. kalau misalkan mobil sendiri ya rawat sendiri, anak Ya. sendiri rawat sendiri, Ya. motor sendiri rawat sendiri, Ya. kayak gitu. Kamu model teritorial gitu ya? Teritorial. Kayak itu singa di daerahnya ini. Mama juga gitu. Kalau Oh gitu ya? dapur kita yang nggak biasa masuk di rumah kan nggak tahu taruh barang Nggak tahu taruh cari barang di gelas mana, dulu. Ya, nyalain ya. kompor gimana, Minyak bersihnya mati, gimana. Ya. Kalau misalkan udah tahu sendiri kan enak, tinggal jalan. Ya, masya Allah ya, alhamdulillah ya.
Kalau secara perasaan itu yang kadang orang, oh nanti kalau jodohin nanti nggak muncul rasa cinta, rasa sayang gitu, gimana kalau dari sisi itu? Kalau itu sih build up Build up ya. build up Kalau pengalaman Tergantung Bapak, niat. Bapak itu bahkan menurut sungguh ya Bapak ya, dalam proses berjalannya waktu itu rasa sayang, rasa cinta itu lebih terus bertambah. Sebenarnya karena kalau dari akhlak, dari agama ya, seperti itu ya. Iya. Ya, ya. Paling gampang itu kalau misalkan apa namanya, apa ya, sama-sama niat tujuannya sama. Salah itu Itu ya. kayak gitu yang penting. Kalau misalkan kayak cinta dari ngomong, ada orang cinta dari awal mah nggak ada kayak gitu, itu cuma nafsu doang. Ya, oke. Jadi harus ada tujuan, misalnya tujuan memang kayak bukan naikin apa sih, ibadah naikin lah kamu. ibadah. Ya, Apa ibadah. namanya, ibadah dari bersama segala Iya. macam kayak gitu, Iya. dari awal Dari mencari awal. kebaikan kayak Ya, gitu. jadi memang dari proses Support satu sama niatnya, lain. proses perkenalan kalian juga secara syar'i, pernikahannya secara syar'i, kita semua Papa itu senang karena banyak sekali yang datang itu kan teman-teman, saudara, ustadz, yang orang-orang soleh ya. Mereka mendoakan itu penting sekali barokahnya kan di dalam pernikahan itu ya. Saya kira seperti itu. Gimana menurut Nasib? Nggak tahu, yang waktu dijodohin selain kita ada temennya doang, satu aja kan yang dari jasanya apa, masa toilet itu. Ya. Iya. Oh, ada temannya Nasib yang juga dijodohin ya. Iya. Itu doang paling. Terus dalam perjalanan pernikahan kemudian ini sekarang udah punya anak gimana nih? Ya, bagi tugasnya Lebih lagi ya setupnya ya. Iya. Ya, lebih besar rasa tanggung jawabnya seperti itu ya. Iya. Nyari nafkahnya juga lebih semangat gitu ya. Ya. Masya Allah, iyalah, alhamdulillah lah. Artinya bentuk mensyukuri, artinya betul ya, dari niat awal memang ibadah, prosesnya secara syar'i, kemudian di dalam menjalankannya juga di dalam proses yang artinya muamalah kalian memang berusaha, tadi tanya itu apa yang disukai, apa yang nggak disukai, artinya memang berusaha untuk melakukan muamalah yang terbaik ya. Saya kira kuncinya di situ ya. Ada nasihat lain nih buat yang lain-lain nih, buat Ibrahim, buat Anif. Berarti proses cari jodoh juga penting ya. Iya. Mau carikan Bapak juga kamu? Kenapa sih nyari sendiri? Iya deh, ya udahlah. Saya kira kuncinya di situ kan. Sebagian orang terjadi pernikahan juga kemudian menjadi karena tuh awalnya kadang nggak secara syar'i atau juga tidak. Tadi juga penting nih. Ternyata kalian sudah belajar dulu ada ilmunya, kemudian ilmu itu ingin Ada diimplementasikan. orang sama-sama ngaji tapi nggak how to implementasinya dia nggak bisa gitu loh. Ya. Ya lebih banyak ngandalin perasaan Tahu anak-anak. teorinya tapi nggak bisa melakukan. Kayak Rosa bilang, aku begitu nikah aku merasa sefrekuensi banget sama istri. Seperti itu kan kadang-kadang kan kalau anak-anak yang nggak anu lah gitu. Kalau Papa istilahnya dulu, kalau Papa dulu istilahnya zaman muda, aku nggak suka kalau lihat orang yang wanita yang nggak berkarakter gitu loh, maksudnya ya, yang nggak punya anu lah seperti itu. Ya. Soalnya guyonnya juga nyambung. Guyonnya juga nyambung ya. Sengaja. Makanya aja kalian nyambung ya. Ini kan makanya modelnya rumit gitu loh ya. Kalau mama kadang nggak nyambung loh makannya. Masya Allah ya. Ya, yang paling bikin apa namanya, yang satu support, Ya. kedua lebih enak lagi kalau dua-duanya self sufficient gitu. Oke. Maksudnya Salah satunya juga beda. Maksudnya gimana? self sufficient itu kayak apa namanya, kalau misalkan lagi agak jauh, misalnya aku lagi kerja, dia lagi sendiri Ya. di rumah, ya bisa nge-support diri sendiri juga. Oke. Dia lagi ngaji, aku juga nggak ribut minta makan, tinggal masak sendiri. Oke. Ini kamu kayaknya nyindir Papa deh. Maksudnya kalau ya kan tipe mandiri orang kan beda-beda. Kalau bisa kerjaan sendiri ya kerjaan sendiri, kalau Iya. bisa dibantu ya dibantu. Iyalah, Papa juga tergantung ada mama semuanya. Kalau ada mama, Papa nggak mau kan. Ini teritorinya mama kan, kamu teritori kan, ada mama, dapurnya teritori mama nggak punya. Tapi kalau sendiri masuk gitu. Oke ya, itu aja ya, Masya Allah. Semoga Allah senantiasa memberkahi ya, menjaga ya.
Karena pernikahan itu tidak cuma tujuannya dunia, adalah sama-sama untuk sampai berkumpul kembali di dalam surga dan terus berjalan. Oh, Bapak udah 31 tahun menikah juga terus belajar. Terus ya melihat dari kalian juga Bapak belajar ya untuk memperbaiki dalam hubungan pernikahan ini menjadi makin baik. 31 ngitungnya gampang. Apa? Ngitungnya gampang 31 setahun setelah. Umur Ya, 14 tahun. ya, aku 30, iya kan? Hmm. Iya kan? Bapak ya, 31 tahun Mak ya? Ini berarti 29 16 tahun. Iya, oke. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.